Oke teman-teman, sekarang kita mulai latihan soal lagi. Di sini ada soal perbandingan. Nomor 1. Rudi mampu menyelesaikan pekerjaan mengecat 1 unit rumah dalam waktu 3 hari. Dan Dayu mampu menyelesaikan dalam waktu 6 hari. Apabila mereka bekerja bersama, pekerjaan dapat selesai selama. Jadi kalau si Rudi mampu mengerjakan dalam waktu 3 hari. Nah, Dayu mampu mengerjakan dalam waktu 6 hari. Nah, kalau mereka bekerja bersama-sama, Rudi dan Dayu, berapa hari? Nah, pasti kalau dikajian bersama-sama, waktunya akan jadi lebih singkat, bukan? Oke, caranya adalah seperti ini, teman-teman. Kita bikin pecahan 1 per waktu bersama sama dengan 1 per waktunya Rudi ditambah 1 per waktunya Dayu. Oke, 1 per waktu bersama WB gitu aja ya, sama dengan 1 per waktunya Rudi 3 hari ditambah waktunya Dayu 6 hari. Oke, kita samain ya, jadi per 6. Di sini jadi 2 plus 1 sama dengan 3 per 6. Jadi waktu bersama kita tinggal balik aja nih teman-teman. Jadi 6 per 3 sama dengan 2. Berarti ketika mereka mengerjakan bersama, waktu yang dibutuhkan adalah 2 hari. Gini ya teman-teman caranya. Next, soal nomor 2. Perbandingan uang Amin dan Boni adalah 3:5. Perbandingan uang Boni dan Deva adalah 2:1. Jika selisih antara uang Amin dan Deva 12.000, uang Boni sebesar, jadi ini ada 3 orang ya teman-teman perbandingan uangnya. Amin banding Boni itu sama dengan 3:5. Dan yang kedua, Boni berbanding Deva itu sama dengan 2:1. Nah, kita samain aja ya teman-teman. Si Boni kan 3:5. 5 kan kalau sama si Amin perbandingannya. Sedangkan Boni dengan Deva 2:1. Berarti Boninya kita 2:1-nya kita taruh di bawah 5. Karena 5 dan 2 sama-sama perbandingan untuk si Boni. Nah, setelah kita buat seperti ini teman-teman, A banding B sama dengan 3:5, B banding D sama dengan 2:1, maka kita buat perbandingan A banding B banding D. Gitu. Caranya gimana? Tinggal kita kalikan aja. 2 kali 3, 3 kali 2, 6. Setelah itu 5 kali 2, 10. Setelah itu 5 kali 1, 5. Ya kan? Berarti A banding B banding D adalah 6:10:5. Sekarang kita udah tahu nih perbandingan ketiga orang ini. Dan yang diketahui jika selisih antara uang Amin dan Deva, selisih antara uang Amin dan Deva, Amin dan Deva sama dengan 12.000. Nah, sekarang kita cari nih selisih perbandingannya. Amin 6, Deva 5, berarti perbandingannya 1. Setelah itu uang Boni sebesar, yang ditanya adalah uang Boni. Nah, kita tinggal lihat aja nih, uang Boni itu 10 teman-teman ya, 10 perbandingannya per yang diketahui 1 dikali 12.000 sama dengan 120.000. Ya kan? Berarti uang Boni ada 120.000. Next, kita lanjut soal selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada soal denah. Denah ini berkaitan dengan materi atau rumus skala ya. Oke.
Skala suatu denah adalah 1:200. Pada denah tersebut, sebuah kebun berbentuk persegi panjang digambar dengan ukuran 18 cm dikali 6 cm. Luas kebun sebenarnya adalah, nah kita di sini disuruh mencari luas kebun sebenarnya. Yang diketahui di sini ada skalanya ya teman-teman. Ada skalanya adalah 1:200 dan berbentuk persegi panjang. Pada denah ya ada sebuah kebun berbentuk persegi panjang yang di sini ukurannya 18 dan 6. Berarti 18 dan 6 itu adalah jarak pada peta atau disebutnya JP atau panjang atau ukuran pada peta gitu. Nah, berarti di sini PP panjang pada peta 18 cm. Terus ada LP lebar pada peta 6 cm. Nah, kita disuruh mencari luas sebenarnya. Untuk mencari luas sebenarnya, maka kita harus mencari dulu panjang sebenarnya dan luas sebenarnya itu berapa. Rumusnya adalah, kalau kalian masih ingat ya, di sini ini kayaknya materi kelas 6 ya kayaknya ya. Itu ada JP, ada JS, ada skala atau SK. JP jarak pada peta, rumusnya apa nih teman-teman? Masih ingat nggak kalau JP itu apa rumusnya? JP adalah jarak sesungguhnya dikali skala. Dan JS jarak sebenarnya adalah JP jarak pada peta dibagi skala. Dan skala itu sendiri rumusnya adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Oke, kita lihat rumusnya teman-teman untuk mencari panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Berarti panjang sebenarnya rumusnya adalah panjang pada peta dibagi skala sama dengan 18 cm dibagi skala itu 1:200, berarti bisa kita tulis 1/200 ya teman-teman. Berarti bisa kita tulis 18 dikali 200 per 1. Nah, berarti panjang sesungguhnya jawabannya adalah 3600 satuannya cm gitu. Nah, dari cm kita ubah dari ke meter. Masih pada ingat nggak? Dari cm ke meter naik atau turun? Naik berapa? Naik 2, berarti dibagi 100, nolnya tinggal 2 dicoret, yaitu jadinya 36 meter. Udah dapet nih panjang sebenarnya. Sekarang kita lanjut mencari lebar sebenarnya. LS lebar sebenarnya mengacu pada rumus, berarti lebar sebenarnya rumusnya adalah lebar pada peta. Aku giniin aja ya biar nggak ketukar sama luas. Nah, lebar pada peta dibagi skala, berarti lebar pada peta itu berapa? 6 dibagi 1/200 sama aja 6 dikali 200 per 1 sama dengan 1200 cm. Lalu kita ubah ke meter, berarti tinggal hilangin nolnya 2 karena naik 2 kali 12 meter. Nah, udah dapet nih teman-teman panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Berarti baru kita cari luas. Luas sebenarnya sama dengan PS dikali LS sama dengan 36 cm dikali 12 meter. Oke, ini kalau dicari hasilnya adalah 432 meter persegi.
Oke, jawaban yang A. Gitu ya teman-teman caranya. Jadi kalau mencari luas sebenarnya, kalian jangan langsung mengalihkan panjang dan lebar pada peta. Jangan langsung kalian kaliin, terus kalian ubah gitu. Jangan, tapi kalian cari satu-satu dulu, panjang sebenarnya berapa, lebar sebenarnya berapa, baru kalian kalikan. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut untuk soal perbandingan selanjutnya. Ini ada 2 soal perbandingan. Perbandingannya disebut perbandingan balik nilai ya. Kenapa? Karena di sini ada 2 besaran, di mana 2 besaran itu saling bertolak belakang. Misalnya, ada ekor kambing, ada kambing dan juga waktu untuk menghabiskan bahan makanan. Nah, semakin banyak kambing yang dimiliki, maka semakin sedikit waktu untuk menghabiskan makanan. Jadi, berbanding terbalik itu, kambingnya semakin banyak, tapi waktunya semakin sedikit. Semakin banyak kambingnya, waktu untuk menghabiskan semakin waktu untuk menghabiskan makanan semakin sedikit. Nomor 19, seorang peternak kambing memperkirakan jika persediaan pakannya cukup untuk 15 hari bila dimakan 50 ekor kambing. Jadi 50 ekor kambing itu makannya selama 15 hari persediaan makannya. Nah, kalau si bapak peternak ini beli lagi 25 ekor kambing, berarti berapa banyak kambing yang dia miliki? 50 ditambah 25, yaitu 75 ekor. Nah, 75 ekor dihabiskan dalam waktu berapa hari? Yang tadi aku bilang, ini perbandingan berbalik nilai, maka semakin banyak ekor kambingnya, maka waktu yang diperlukan untuk menghabiskan makanan atau waktu persediaan pakan itu akan menjadi lebih sedikit. Semakin banyak ekornya, semakin sedikit waktu habisnya. Sekarang caranya adalah gimana kita buat perbandingan atau kita buat pecahan. 50 per 75 sama dengan kita balik ya, X per 15. Ini bisa aku sederhanakan, aku bagi 25 dapat 2, bagi 25 dapat 3, lalu dikali silang. 2 dikali 15 sama dengan 3 kali X atau 3X. 30 sama dengan 3X. Berarti 30 per 3 sama dengan X, 10 sama dengan X, atau X sama dengan 10. Berarti waktu untuk menghabiskan makanan adalah 10 hari, ya kan? Menjadi lebih sedikit. Oke, next soal berikutnya. Ini soal berikutnya yang nomor 20. Proses pembangunan sebuah gedung dapat diselesaikan 35 orang dalam waktu 20 hari. Jadi ini tuh juga perbandingan berbalik nilai, ya kan? Pembangunan gedung itu 35 orang dalam 20 hari. Waktu 20 hari. Jadi 20 hari itu diselesaikan oleh 35 orang. Nah, karena suatu hal, ya kan, karena ada suatu hal tertentu, proyek tersebut harus selesai dalam waktu 15 hari. Jadi biasanya proyeknya 20 hari, ini 15 hari. Ya kan, 15 hari. Ya kan, ini ada berapa orang? Caranya sama ya teman-teman, seperti nomor 29. Kita bisa jadiin perbandingan 20 per 15 sama dengan kita balik X per 35. Yang ini aku bagi 5 jadi 4. 20 bagi 5 jadi 4. 15 bagi 5 3. Kalau aku kali silang, ya kan, 4 kali 35 sama dengan 3X. Berarti ini 140
sama dengan 3x, x-nya sama dengan 140 dibagi 3. Ini tuh sekitar 46, bla 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 bla. Karena x itu adalah orang, maka x-nya lanjut di sini ya teman-teman. Nah, x-nya aku bulatkan jadi 47. Ya kan? X-nya ada 47 orang. Jadi 20 hari itu ada 35 orang dan 15 hari itu ada 47 orang. Jadi semakin harinya berkurang maka orangnya itu bertambah gitu teman-teman. Jadi itu juga sama, perbandingan berbalik nilai. Oke, butuh berapa tambahan? Berarti butuh berapa tambahan? Ya udah kalian kurangin aja. 47 dikurang 35. Ya sekitar ada 12 orang. Itu ya teman-teman caranya. Oke, sekian dulu ya teman-teman pembahasan video tentang perbandingan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen, insya Allah dibalas. Kalau kalian mau bahas soal apa lagi, kalian komen juga ya. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.